Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Udah nonton video yang ini, video 440 rilis kemarin tentang kelas poin versi 2 fitur barunya. Udah unduh juga installernya ya. Sudah saya sertakan di bawah video di deskripsi video ya. Di sini sudah saya sertakan unduhannya. Silakan diunduh bagi yang belum mengunduh. Sesi kali ini adalah lanjutan dari video ini, video yang kemarin. Sesi kali ini saya akan membahas tentang kelas poin 2 is coming. Saya akan bahas fitur-fiturnya, langsung praktek di sesi 2 ini. Ini adalah video ke-441. Baik kawan-kawan yang pengen video pertama sampai dengan video terakhir, cek aja di Instagram saya. Ini akunnya. @mufidmasruhan. Di follow ya. Baik kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari, satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yuk, kita mulai aja video ke-441 ini. Fitur kelas poin tentang anotasi dan perangkat presentasi. Part 2. Baik, kita akan mulai ya. Jadi di website ini, di website pre-release yang kemarin sudah kita bahas, itu introducing class point itu ada 3 hal di sini. Presentation toolkit, interactive quizzes, dan gamification. Ada 3 garis besar nih, perangkat presentasi, quiz interaktif, dan gamifikasi. Saya pengen bahas di bagian perangkat presentasi ya. Kita akan langsung praktek aja. Di sini saya buka PowerPoint. Nah, kita akan langsung buka saja di PowerPoint-nya. Nah, ketika membuka PowerPoint dan kita sudah menginstal class point, ini ada install class point, maka akan muncul seperti ini. Kita diminta sign in atau sign up, mungkin teman-teman yang baru pertama kali unduh, maka diminta untuk sign up ataupun mendaftar. Di bagian ini nih, sign up now, ada perintah untuk membuat akun dan sebagainya. Saya akan coba praktekkan secara singkat ya. Jadi kita bikin taruh email kita di sini. Setelah itu next, maka akan ada minta verifikasi di inbox email kita. Nah, saya akan coba cek di email kita. Kalaupun nantinya tidak ada di email, cek aja di spamnya, bisa jadi. Saya akan coba cek. Oh, ternyata di sini ada verifikasi. Suruh minta masukkan kodenya. Nah, kode ini tinggal di copy saja, taruh di bagian yang tadi, registrasi, di sini, paste, verify saja. Nah, setelah verify, nanti suruh mengisikan namanya siapa. Setelah itu, di sini tinggal mau mengajar apa, next saja, maka setelah itu nanti jadi bikin password dan sebagainya, confirm dan jadi. Oke ya, saya skip langkah ini, saya langsung ke sign in saja. Jadi saya tinggal sign in, kebetulan saya sudah punya akunnya, langkahnya kayak tadi ya, kayak tadi saja, sebetulnya sederhana banget. Jadi setelah itu kita masuk, login, maka tampilan kelas poin nanti akan merubah PowerPoint-nya. Akan ada banyak menu nih di atas, menu-menu ini. Menu-menu ini yang akan menjadi menu-menu andalannya kelas poin. Di samping itu ada menu lain. Menu lain misalkan ketika ini kita slideshow, jadi gamifikasinya kelas poin akan bermain ketika di slideshow. Ketika di slideshow, maka akan muncul kode kelas di sini. Tapi tidak kita bahas kali ini. Saya pengen bahas di bagian bawah dulu, di bagian fitur anotasi yang ada di bawah ini. Saya pengen bahas satu persatu. Jadi ini fitur-fitur untuk untuk anotasi dan untuk presentasi. Saya coba ke yang sudah ada slide-nya ya. Jadi yang pengen saya bahas adalah perangkat presentasi ini. Perangkat presentasi ada navigasi ketika kita slideshow ya. Ketika kita slideshow, menu ini akan sama dengan yang ada di atasnya. Nih. Jadi akan saya coba bahas satu persatu. Jadi di bagian mode presentasi di PowerPoint akan ada alat anotasi. Nih, yang pertama ketika di sini adalah indeks. Indeks di sini berarti akan pindah ke banyak tab.
banyak slide. Ini slide kita bisa berpindah ke slide yang kita suka. Ada back sama next seperti biasa di bagian bawah ini ya. Setelah itu ini berarti kursor ini akan berubah jadi kursor. Terus ketika ini dikoneksikan ke ini pen, ini laser pointer, sorry, ini laser pointer. Jadi ini akan bekerja seperti pointer kita. Ketika kita menggunakan pointer, ini sudah langsung bagus, ini sudah ada warna bagus seperti ini pointernya. Selanjutnya di bagian arahkan ke kanan lagi ada pen dengan bermacam warna, hitam, putih, merah, biru, dan sebagainya, serta besar kecilnya ukuran pen. Misalkan ini yang paling kecil, ini misalkan ini berarti pennya, nah seperti ini. Kalau yang lebih gede lagi dan berwarna biru misalkan, ini lebih gede lagi, ukuran yang kedua, lebih tebal lagi. Terus kalau misalkan ukuran yang ketiga yang paling tebal, sini, wah ini tebal banget. Tinggal disesuaikan saja ukuran dan ketebalan pensil dan warnanya. Lanjut, di sebelah kanannya ada highlighter. Highlighter itu apa ya? Stabilo mungkin lah. Ini warnanya saya ganti hijau aja biasanya. Nah, ini highlighter. Highlighter juga punya ukuran sama, ukurannya mau seperti apa. Ini misalkan saya ganti kuning. Nah, jadi fitur anotasinya itu di sini ada eraser. Eraser berarti menghapus. Ini ada penghapus. Ini kita bisa menghapus apa yang sudah kita lakukan. Ini tinggal dihapus saja. Ini penghapusnya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya fitur anotasi yang ada di PowerPoint. Untuk yang ini fitur anotasi harusnya tidak ada masalah ya. Saya akan berpindah lagi. Jadi fitur pen salah satu fitur yang saya suka ya, karena ini bisa memberikan anotasi-anotasi pada paparan kita. Hal bagus lainnya adalah kita bisa membuat text box di sini. Jadi ketika kita lagi slideshow pun kita bisa menambahkan text box. Oke. Text box-nya pun bisa beraneka warna. Text box-nya bisa diwarnai sesuai dengan yang kita inginkan. Nih, teksnya bisa diganti warna, text box-nya pun bisa berwarna-warni. Baik, akan saya lanjutkan lagi sebelum ke fitur yang selanjutnya. Tadi ada yang terlewat setelah text box tadi, sebetulnya masih ada satu lagi, ada satu fitur yaitu fitur shape. Fitur shape adalah kita bisa membuat bidang bentuk di mana kita bisa ini mungkin cukup berguna untuk para pengajar teknik, misalkan yang cukup berguna mungkin ya, atau pengajar matematika, fisika, sains dan sebagainya, dengan menggunakan mode text box ini, mode shape ini bisa berwarna-warni juga. Oke, lanjut ke mode yang cukup favorit juga, yaitu mode whiteboard, di mana kita bisa membuat papan tulis, dan papan tulisnya di sini sudah disediakan. Jadi papan tulisnya bisa putih, bisa kuning, bisa green, bisa black, atau mungkin dengan papan tulis yang graph paper, bahkan guru matematika pakai x-axis ataupun mungkin 4 kuadran. Bahkan membuat kolom tabel, misalkan saya pengen buat kolom tabel. Nah, di kolom tabel ini saya bisa sambil menulis. Ini saya arahkan ke bagian pennya pakai yang kecil aja, warnanya biru. Di sini misalkan saya tuliskan Indonesia, misalkan di sini English misalkan. Saya bisa membuat ini untuk pembelajaran. Dan ketika saya keluar, misalkan dari mode presentasi, maka si papan tulis tadi sudah langsung jadi slide baru. Saya contohkan lagi ya. Ini misalkan saya slideshow, saya mau dengan mode mode papan tulis yang lain, misalkan saya mau pakai yang ini, misalkan saya pakai yang 4 kuadran. Oke, di sini kita bisa menggambarkan bahwa misalkan di sini ada titik 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Maka titik di sini adalah titik
A dengan koordinat 3,5, maka akan sangat enak dalam membuat proses pembelajaran. Ketika mau dibuat menjadi sebuah bangun lain, kita bisa menggunakan shape, misalkan di sini. Nah, kita bisa menggunakan panah, kita menggunakan kotak dan sebagainya untuk proses pembelajaran. Itu untuk whiteboard. Dan ketika kita escape keluar dari mode keluar dari mode slideshow, maka apa yang kita lakukan terekam menjadi slide baru. Oke, sampai di sini dulu mungkin kawan-kawan, biar tidak terlalu panjang videonya, nanti takutnya pada bosan dan sebagainya. Fitur selanjutnya masih ada fitur yang cakep-cakep yang lain, masih ada draggable object dan sebagainya. Kita cukupkan dulu ya. Yang butuh komen-komen tulis di kolom komentar. Kalau suka jempol boleh diklik ke atas, yang nggak suka jempol ke bawah juga boleh. Salam sehat selalu, ketemu lagi di esok hari untuk video-video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia. Salam.